Hampir sebulan menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi David Ozora Latumahina, korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, terus membaik. Dalam sebuah video amatir terlihat David sudah mulai menerima makanan melalui suapan suster rumah sakit. Perkembangan kesehatan David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, Mario Dandi Satrio, terus mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam sebuah video amatir yang beredar di media sosial, terlihat David yang tengah dalam kondisi sadar mulai menerima makanan melalui suapan perawat. Kendati begitu, David terlihat masih berada di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sementara itu, usai menjenguk David Ozora di rumah sakit, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, mengatakan memberikan solusi penyelesaian terhadap kasus yang menimpa Mario Dandi dengan menawarkan restoratif justice. Hal itu dapat dilakukan bila kasus tersebut sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Namun keadilan restoratif justice dapat dilakukan bila pihak korban yaitu keluarga David Ozora ingin melakukannya. Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice, kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih ada masih di penyidikan bagian kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu. Menanggapi pernyataan Reda Mantovani, Menko Polhukam Mahfud MD langsung mengunggah cuitan di akun Twitternya. Dalam cuitan tersebut, Mahfud merasa heran dengan adanya usulan restoratif justice dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk Mario Dandi Satrio. Menurut Mahfud, anak mantan pejabat pajak tersebut tidak bisa dikenai mekanisme restoratif justice lantaran perbuatannya yang sudah termasuk kategori pidana berat. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mario Dandi ternyata menyebarkan sendiri video penganiayaan David. Tidak hanya video, Mario juga mengirimkan foto-foto luka korban ke pihak lain. Mario Dandi Satrio mengirimkan video penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora kepada 3 temannya. Selain video penganiayaan, Mario juga mengirimkan foto-foto korban yang sudah terluka. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi memastikan identitas ketiga penerima video dan foto sudah didapatkan. Polisi juga masih terus mendalami motif David menyebarkan video dan foto penganiayaan tersebut. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyiapkan tim jaksa spesialis anak khusus menangani perkara pelaku AG di kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Dan AG mendapat jaksa spesialis anak karena tergolong masih di bawah umur. Berkas salah satu tersangka yakni AG terkait penganiayaan terhadap David Ozora diperkirakan akan lengkap pada akhir bulan Maret 2023 mendatang. Karena faktor usia, Kejati DKI Jakarta akan menyiapkan tim jaksa spesialis anak yang khusus menangani persoalan anak. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan dengan membaginya menjadi 2 bagian, yakni proses peradilan dewasa dan anak. Pada peristiwa pertama ini proses peradilan umum yang berlaku bagi yang dewasa, MDS dan SL. Sedangkan terhadap anak tentunya berlaku pada sistem peradilan anak yang tadinya awalnya penyidik memiliki kekhususan dalam hal penahanan 7 hari, ini bisa diperpanjang 8 hari. Ya. Tentunya proses ini masih berjalan, kita tunggu. Sementara untuk 2 tersangka lainnya yakni Mario Dandi dan Sen Lukas, berkasnya masih dikumpulkan oleh kepolisian untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah sempat menuai polemik, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya memberikan klarifikasi terkait usulan restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memutuskan tidak menerapkan dalam penanganan kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Satrio Dandi. Dan kita akan membahas lebih dalam terkait usulan restoratif justice yang sebelumnya menjadi sorotan publik bersama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani. Selamat sore Pak Reda.
Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Saya Herjuno. Pak, kalau kita runut ke belakang, Pak, sebenarnya bagaimana pernyataan Kejati DKI Jakarta terkait usulan restoratif ini? Oke, kalau tadi didengarkan video yang tadi saya juga ikut dengar, Baik. itu berarti masih ada yang kurang pertanyaan dari wartawannya. Baik. Wartawannya itu bertanya tentang berkas perkara yang sudah masuk, yaitu atas nama AG. Nah, saya menceritakan konsep penanganan perkara yang berkaitan dengan anak. Oke. Nah, AG itu umurnya masih di bawah atau masih berstatus anak atau Ya, pelaku betul. anak, ya kan? Korbannya juga anak. Jadi undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di dalam SPPA, disingkat SPPA itu ya, itu ada konsep, nah yang ditanyakan juga lewat tahun itu, Pak bagaimana penanganan, apakah bisa digunakan untuk diterapkan RJ terhadap pelaku AG. Nah, itu yang tidak ada di dalam ya video tersebut. Nah, saya menjelaskan bahwa kalau berkaitan dengan AG dan korban David itu sama-sama anak. Jadi kita harus menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Nah, di mana di dalam kedua undang-undang tersebut atau khususnya SPPA itu ada proses yang mirip atau memang secara prinsip sama dengan RJ, yaitu diversi. Di mana itu perlu ada ditawarkan, dikemukakan bahwa itu harus ada kesepakatan perdamaian dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Baik. Ini mungkin karena doorstop, jadi cepat, dan juga ada pertanyaan yang mungkin tidak terdengar atau tidak terekam oleh recording, jadi terjadi pro kontra. Pro kontra, kalau menurut saya sih hal yang biasa di negara demokrasi. Jadi kan itulah menandakan bahwa netizen Republik Indonesia ini sangat kritis dan itu diperlukan untuk pembangunan demokrasi. Baik, Pak Reda. Ini penting sekali untuk saya dan juga teman-teman yang menyaksikan ini bahwa memahami the whole konsep ya Pak, the whole statement bahwa tadi kalau Anda jelaskan, sekarang kita paham bahwa ada pertanyaan sebelumnya terkait AG, lalu Anda menjawab tadi terkait bagaimana pidana anak, restoratif justice di dalamnya, lalu menyangkut G tentunya ini berbeda dan ini yang harus kita lihat bersama-sama. Nah, kalau kita melihat terkait munculnya pernyataan bahwa Kejati menawarkan opsi damai. Berarti hal itu bisa ditafsirkan tadi ya Pak ya, sangat tidak seperti yang ada di lapangan ternyata. Ya, jadi begini, terhadap AG pun, nah di dalam Undang-Undang SPPA itu ada ketentuan juga. Itu termasuk tindak pidana apa nih? Kalau yang ancamannya di atas 7 tahun, berarti itu pun juga opsi itu pun tertutup. Baik. Nah, dan ancaman kita tahu pidananya juga tinggi ya Pak ya. Penganiayaan berat, karena penganiayaan berat dan itu kalau itu artinya karena penganiayaan berat si AG pun tidak dapat memperoleh atau mendapatkan proses diversi atau RJ. Itu panjang ceritanya itu. Nah, itu mestinya yang saya jelaskan itu di kampus atau di mana itu baru jelas. Tapi karena nanti di doorstop, ya itulah pro kontra. Oke, jadi tadi kalau untuk G sendiri tidak ada opsi itu karena tadi ancamannya tinggi dan juga plus Pak Mahfud MD pun menyebutkan ya Pak Reda bahwa ini menyita perhatian publik. Jadi kalau untuk opsi restoratif justice untuk G sendiri tidak tertutup gini, seperti itu ya. Jangankan Mario tadi itu yang MD dan SL, jangankan tersangka itu. Tersangka AG saja pun juga tertutup. Karena apa? Karena perdamaian tidak mungkin. Pertama memang undang-undang tindak pidananya ada penganiayaan berat. Yang kedua, korban pun tidak bisa berkomunikasi, masih belum bisa berkomunikasi, sehingga tidak mungkin ada perdamaian. Keluarga juga apalagi demikian. Dan sedangkan berkas perkara yang berkaitan dengan anak itu ada percepatan, sehingga akan cepat selesai ini, cepat disidangkan di pengadilan, begitu. Jadi kalau kita lihat dua item tadi Pak, bahwa sebenarnya opsi restoratif justice sangat tidak layak ya untuk dikemukakan ketika kita melihat kasus ini yang melibatkan, walaupun mereka tadi di bawah umur dan kita lihat bahwa akibatnya masif, pidananya juga tinggi. Kalau dari pandangan Anda Pak?
Ya, karena sebenarnya kalau memang terkait pidana anak, terkait pelaku anak, ini memang harus tetap kita lindungi. Baik. Karena memang di dalam Undang-Undang SPPA mewajibkan penuntut umum juga turut melindungi pelaku anak. Namun yang dilindungi ini tidak pidana yang terkait apa saja. Ya, kalau di atas ancaman 7 tahun memang tidak memungkinkan. Gitu. Baik, dan saya dengar juga pihak keluarga sudah menutup maaf seperti itu, dan dengan demikian bahwa walaupun Anda menyebutkan di awal juga dan pihak keluarga tidak membuka maaf atau opsi ini, berarti pihak keluarga pun setuju ya Pak, tidak ada restoratif justice seperti itu dari pihak keluarga David. Saya tahunya dari itu media massa, media sosial saya tahunya. Waktu saya berkunjung ke sana, ke rumah sakit, itu nggak ada ngomong-ngomong gituan sama sekali. Bahkan waktu di rumah sakit saya berbicara dengan orang tua David tentang tuntutan restitusi, mengganti kerugian baik material maupun immaterial. Nah, itu yang saya kemukakan dikemukakan. Jadi ketika kunjungan itu tidak ada pembicaraan terkait restoratif, malah ada yang restitusi tadi ya Pak ya? Adanya restitusi. Restitusi saya kemukakan ke orang tuanya David. Ini wajib dapat ini. Karena apa? Masa depannya korban dengan kondisi sekarang itu yang jelas sekolahnya terganggu. Bagaimana nanti keadaan fisiknya, nanti mental segala macam ke depan. Ini harus ada penggantian baik material maupun immaterial. Baik. Dituntut di dalam tuntutan ke depannya itu. Saya menarik sekali dari obrolan kita bahwa sore ini akhirnya kita tahu kemarin juga Kejati sempat diserang netizen. Pro kontra saya memaklumi. Itu saya bangga dengan netizen Indonesia. Iya. Dan penjelasan hari ini begitu eye opening ya, membuka mata bagaimana sebenarnya statement yang Anda keluarkan, doorstop pertanyaan seperti itu. Bahkan ketika Anda berkunjung pun tidak ada bicara restoratif justice, yang malah ada kita bicara bagaimana David mendapatkan haknya melalui restitusi tadi. Terakhir mungkin Pak Reda, bahwa saya melihat jelas bagaimana sikap Kejati DKI Jakarta tadi melalui statement-statement Anda terkait kasus ini, tentunya mendukung penuh hak korban dan juga menuntut bagaimana pihak pelaku mendapatkan hukuman. Di luar itu, bagaimana sebenarnya Kejati DKI Jakarta melihat kasus ini dan bagaimana harusnya masyarakat memahami sikap Kejati sendiri? Jadi percayakanlah kepada kami bahwa kami akan tetap fokus dan profesional untuk mengembalikan hak-hak korban. Ini merupakan upaya kami dalam menerapkan tadi pasal 98 KUHP, ganti kerugian kita akan terapkan di sini. Jadi doakan saja, kami akan melakukan tugas kami seprofesional mungkin. Baik, terima kasih Pak Reda Mantovani, Kepala Kejati DKI Jakarta, atas tadi penjelasannya, insight-nya juga terkait bagaimana penjabaran SPBA dan hal-hal lain. Salam sehat Pak. Terima kasih. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Pastinya Pak. Terima kasih. Terima kasih.